Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil dari diskusi kelompok kami dengan materi BMC beserta dengan contohnya. Adapun anggota dari kelompok 1 adalah saya sendiri Nomi KR Beruregar dengan NIM 190502239. Ada teman saya yang bernama Laila Syahira Saumilah dengan NIM 190502223. Yang berikutnya Melisa Sonya Sihombing dengan NIM 190502220. Yang keempat Grace Bonita Sinaga dengan NIM 190502114. Dan yang terakhir Muhammad Fadra Rizky Daulay dengan NIM 190502235. Bisnis model kanvas atau yang sering disebut juga dengan BMC adalah alat manajemen strategis yang digunakan untuk mendefinisikan serta mengkomunikasikan ide ataupun konsep bisnis dengan cepat dan mudah. BMC berbentuk dokumen satu halaman yang bekerja melalui elemen fundamental bisnis ataupun produk serta menyusun ide dengan cara yang lebih koheren. Suatu bisnis memerlukan BMC dikarenakan yang pertama, untuk menggambarkan dengan cepat tentang apa yang dibutuhkan oleh suatu ide dalam suatu bisnis. Yang kedua, memungkinkan untuk memahami proses yang diperlukan untuk membuat keterhubungan antara ide hingga membuatnya menjadi sebuah bisnis. Yang ketiga, memperlihatkan seperti apa pengaruh keputusan pelanggan terhadap suatu bisnis. Dan yang terakhir adalah memungkinkan setiap orang untuk mendapatkan ide yang jelas tentang gambaran bisnis yang akan dilakukan. Bisnis model Canvas memiliki 9 elemen-elemen. Yang pertama yakni customer segmentation. Segmentasi sendiri merupakan pembagian target pasar yang luas menjadi kelompok yang lebih kecil berdasarkan pada karakteristik tertentu. Dengan adanya segmentasi, maka akan semakin memudahkan pebisnis dalam menjalankan strategi promosi. Ada berbagai jenis segmentasi yang perlu Anda perhatikan, yaitu segmentasi lokasi, harga, waktu, psikografis, demografi, dan sosial budaya. Yang kedua yakni keunggulan produk atau value proposition. Value proposition menjadi elemen penting dalam strategi pemasaran karena ampuh untuk meningkatkan penjualan dan juga meningkatkan customer loyalty. Value proposition mengutamakan beberapa komponen seperti di bawah ini. Yang pertama yakni products and service, yakni nilai dari produk dan jasa yang Anda tawarkan pada konsumen. Yang kedua yakni pain reliefs, yakni usaha untuk mengurangi kerugian kepada konsumen. Dan yang terakhir yakni gain creators, yakni memberikan keuntungan kepada konsumen melalui produk dan jasa yang ditawarkan. Elemen yang ketiga yakni tempat ataupun channel. Channel merupakan cara berbisnis untuk menjangkau customer melalui media pemasaran, baik berupa digital ataupun tradisional. Contohnya melalui kampanye pemasaran atau marketing campaign di koran, billboard, radio, majalah, ataupun televisi. Elemen yang keempat yakni hubungan dengan customer atau customer relationship. Menjaga hubungan baik dengan customer tentunya menjadi salah satu kunci kesuksesan sebuah bisnis. Oleh sebab itu, Anda harus terus menjalin komunikasi dengan pelanggan ataupun relationship marketing. Anda bisa menerapkan strategi proaktif customer service, mengirimkan email, newsletter, atau memberikan sejumlah promo ataupun diskon. Customer relationship ini juga bertujuan untuk meningkatkan kepuasan dan pengalaman pelanggan, sehingga mereka akan terus menggunakan produk atau jasa yang Anda tawarkan. Elemen yang kelima yakni pendapatan atau revenue streams. Secara umum, revenue stream ini merupakan pemasukan yang telah dikurangi besaran biaya yang telah dikeluarkan. Inilah sebabnya elemen BMC yang satu ini sangat penting sehingga Anda harus mengelolanya semaksimal mungkin, mulai dari bahan baku, produk, hingga kinerja untuk meningkatkan pendapatan bisnis dan return of investment. Return on investment adalah rasio yang menunjukkan ukuran tentang efisiensi manajemen. Dengan begitu, bisa diketahui dengan jelas tingkat profitabilitas dari suatu bisnis. Keenam yakni sumber daya atau key resource. Key resource merupakan daftar sumber daya yang Anda harus rencanakan, serta menjadi aset penting agar bisnis dapat berjalan lancar dan terkontrol dengan baik. Semua jenis sumber daya ini mulai dari penataan SDM, mengontrol stok barang, pengelolaan bahan baku, hingga perencanaan penjualan dan operasi. Selanjutnya yakni yang ketujuh aktivitas bisnis atau key activities, merupakan aktivitas yang berkaitan dengan sebuah produk untuk mendapatkan hasil dari bisnis yang perlu diukur efektivitasnya setiap waktu. Selain itu, key activities akan menghasilkan proposisi nilai. Dalam tahapan ini, Anda harus menjelaskan bagaimana cara membuat
value proposition bisnis dengan melakukan kegiatan agar produk Anda dapat dikenal oleh masyarakat luas. Misalnya dengan mengadakan event marketing untuk mendapatkan brand awareness. Elemen yang ke-8 yakni partner bisnis atau key partnership. Key partnership merupakan elemen penting yang sangat berpengaruh pada konsistensi dan kelanjutan bisnis dalam periode waktu yang lama. Partner kunci atau mitra bisnis ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas dari key activities yang telah Anda buat sebelumnya. Elemen yang terakhir yakni biaya atau cost structure. Elemen terakhir yang tak kalah penting dalam bisnis model kanvas ini adalah struktur pembiayaan bisnis. Fungsinya adalah untuk membantu proses value chain, menghemat dan meminimalkan risiko kerugian, membantu bisnis tetap efisien untuk mendapatkan revenue, serta untuk menentukan proposisi nilai yang tepat untuk pelanggan. Tujuan pengimplementasian BCM diharapkan agar mampu mengendalikan perusahaan untuk bertahan selama dan pasca disrupsi. Perusahaan yang telah mengimplementasikan manajemen kontinuitas bisnis atau BCM dengan baik, maka telah mengedukasi seluruh elemen perusahaan dalam merespon kejadian disrupsi. Nah, yang keempat ada pun manfaat bisnis model Canva atau bisa disebut BMC yang membantu pemilik usaha untuk menyortir jenis bisnis dan kemana arah bisnis akan berjalan, yang memiliki banyak manfaat berupa yang pertama untuk menggambarkan dengan cepat tentang apa yang dibutuhkan oleh suatu ide. Yang kedua, memungkinkan untuk Anda memahami proses yang diperlukan untuk membuat keterhubungan antara ide Anda hingga membuatnya menjadi suatu bisnis. Yang ketiga, ada pun memperlihatkan seperti apa pengaruh keputusan pelanggan terhadap sistem bisnis. Yang keempat, memungkinkan setiap orang untuk mendapatkan ide yang jelas tentang gambaran bisnis. Lalu, ada pun kimbab. Kimbab memiliki manfaat dalam tingkat kesehatan yang cukup dikonsumsi masyarakat Indonesia, yaitu bergizi tinggi, karbohidrat, kaya serat, protein, dan dapat dijadikan menu diet. Berikut adalah contoh-contoh bisnis model Canva. Yang pertama adalah bisnis model Canva makanan dari produk yang bernama Martabak Jadul. Yang pertama adalah value proposition. Value proposition merupakan sedikit penjelasan tentang produknya. Martabak jadul hadir sebagai jajanan lezat, membawa nilai jadul atau vintage, instagramable, dan menjadi jajanan jadul nomor 1 di Indonesia. Lalu yang kedua, customer segment. Customer segment merupakan target pasar. Target pasar dari martabak jadul merupakan yang pertama ada milenial dan Gen Z yang menyukai makanan jadul. Lalu milenial dan Gen Z yang menyukai makanan unik tetapi rasanya tetap enak. Lalu milenial dan Gen Z yang aktif bersosial media. Lalu selanjutnya customer relationship. Customer relationship sendiri merupakan cara mendapatkan customer dan mempertahankan loyalty dari customer sendiri. Customer relationship yang digunakan martabak jadul adalah dengan sering mengupdate konten di media sosial mereka seperti Instagram dan Twitter. Lalu memberikan promo dan diskon bulanan seperti Shopee 12.12. Selanjutnya adalah channel. Channel merupakan media yang digunakan untuk memasarkan bisnis. Channel yang digunakan oleh martabak jadul ialah media sosial berupa Instagram dan Twitter. Lalu e-commerce seperti Shopee dan Tokopedia. Lalu selanjutnya adalah key resource atau sumber daya bisnis. Sumber daya bisnis dari martabak jadul yang pertama adalah PT Indah Tobacco sebagai penyedia tepung dan topping berkualitas. Lalu ada ahli makanan untuk meracik varian martabak baru. Lalu selanjutnya adalah key activities atau aktivitas yang dilakukan dalam bisnis. Aktivitas yang dilakukan dalam martabak jadul ialah menjual makanan jadul yang lezat dan mempertahankan branding sebagai jajanan jadul nomor 1 di Indonesia. Lalu selanjutnya key partner. Key partner merupakan mitra kerja. Key partner yang digunakan oleh martabak jadul ialah Key Opinion Leader atau KOL untuk mempromosikan produk martabak jadul. Selanjutnya ada cost structure. Cost structure adalah modal atau biaya yang dikeluarkan. Cost structure dari martabak jadul adalah biaya bahan baku, biaya sewa tempat, gaji karyawan, dan biaya pemasaran. Lalu revenue streams. Revenue stream merupakan pendapatan dari bisnis. Pendapatan utama dari
martabak jadul ialah hasil penjualan dari martabak jadul tersendiri. Lalu selanjutnya adalah bisnis model Canva minuman. Bisnis model Canva minuman dari produk Boba Bobby. Yang pertama, value proposition. Boba Bobby adalah pelopor minuman dan es krim boba dengan berbagai varian rasa alami. Rasa alami boba seperti original, coklat, strawberry, dan mangga. Lalu selanjutnya customer segment. Customer segment atau target pasar dari Boba Bobby adalah milenial dan Gen Z usia 20 sampai 30 tahun. Lalu menyukai tren yang kekinian, cenderung FOMO, dan pengguna aktif media sosial. Selanjutnya customer relationship. Customer relationship yang digunakan oleh Boba Bobby ialah dengan sering mengupload konten interaktif di media sosial dan melakukan promo dan diskon bulanan seperti Shopee 12.12. Lalu channel yang digunakan oleh Boba Bobby ialah berupa media sosial seperti Instagram, Twitter, TikTok. Lalu ada e-commerce seperti Shopee dan Tokopedia. Lalu key resource dari Boba Bobby. Key resource dari Boba Bobby yang pertama ialah PT Boba Indah sebagai pemasok boba. Lalu selanjutnya PT Buah Segar sebagai pemasok varian rasa buah boba. Lalu key activitiesnya ialah yang pertama menjual produk Boba Bobby dan mempertahankan branding sebagai pelopor boba rasa-rasa. Key partner yang digunakan oleh Boba Bobby ialah influencer dan affiliate marketing. Lalu cost structure dari Boba Bobby yang pertama biaya bahan baku, biaya sewa tinen, biaya pemasaran, lalu gaji karyawan. Lalu revenue streams dari Boba Bobby. Pendapatan utama dari Boba Bobby adalah dari hasil penjualan produk Boba Bobby-nya sendiri. Lalu selanjutnya adalah bisnis model Canva dari kelompok kami yang bernama Games. Yang pertama adalah value proposition-nya. Value proposition kami ialah kedai kimbab yang memiliki keunikan pada isiannya yang mengikuti selera lidah masyarakat Indonesia. Tidak hanya kaum muda yang lebih mengikuti zaman modern, tapi juga kaum tua yang bisa menikmati kimbab dari kedai kimbab produk kami. Lalu selanjutnya customer segment. Target pasar dari produk kami ialah mahasiswa, pelajar, dan semua kalangan yang menyukai jajanan praktis kekinian. Lalu selanjutnya adalah customer relationship. Customer relationship dari produk kami ialah Instagram, WhatsApp, lalu penjualan tatap muka. Lalu channel yang kami gunakan ialah dengan direct marketing dan social marketing. Lalu selanjutnya adalah key resource dari produk kami. Sumber daya dari produk kami seperti tenaga kerja, peralatan masak, kemasan yang digunakan, lalu penyimpanan produk. Lalu aktivitas atau key activities di dalam produk kami ialah aktivitas yang kami lakukan merupakan produksi, marketing, distribusi, dan pengelolaan uang. Key partner atau partner dari produk kami adalah GoFood dan GrabFood. Jadi para konsumen bisa memesan produk kami melalui layanan GoFood ataupun GrabFood. Lalu modal atau cost struktur dari produk kami ialah pada biaya produksi, biaya distribusi, dan biaya operasional. Lalu pendapatan dari produk kami dihasilkan oleh penjualan dari stand produk kami sendiri yang bernama Games. Sekian dari saya. Mungkin akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan, kami mohon maaf dan terima kasih.